Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-17 dan 18. Kita akan lihat. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sampai di sini, saudara. Kita kerap kali menjadi orang Kristen ini, saudara, ada satu saat mengalami kejenuhan. Saudara pernah jadi orang Kristen merasa gini enggak? Kok ya gini-gini saja ya? Ya toh? Pernah toh? Kenapa? Karena saudara itu menjadi orang Kristen hanya sekedar berbakti. Sekedar pergi ke gereja seminggu sekali, dengar, pulang, selesai. Senin sampai Sabtu, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Maka tidak ada hasil yang saudara dapat petik. Maka dari itu, seperti kesaksian dari Pak Niko apa tadi, kalau tidak ngalami, itu tidak akan bisa mengerti. Maka saya katakan bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen sekedar punya agama, saudara akan menjadi orang Kristen yang rugi. Tidak bakal ngalami apa-apa. KTP-nya Kristen. K-nya itu Kristen, T-nya itu tanpa, P-nya itu pengalaman. Jadi bukan KTP kartu penduduk. Tidak. Jadi kekristenan tanpa pengalaman. Dan saudara rugi. Mengapa? Karena kekristenan itu adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Itu orang Kristen. Jadi bukan agama. Sebab kalau agama, saya tidak mau jadi orang Kristen. Enak jadi dokter. Enak jadi dokter daripada jadi penginjil. Sebab penginjil itu tidak dihargai. Lebih dihargai dokter daripada penginjil. Betul tidak? Daripada penginjil lebih dihargai seorang direktur. Ini loh saudara. Maka dari itu kita harus tahu. Saya mau menjadi seorang penginjil. Karena apa? Karena pengalaman pribadi dengan Yesus yang luar biasa. Saudara boleh percaya boleh tidak. Kalau saya bohong, saya masuk neraka. Karena apa? Yesus berkata, pembohong tidak boleh masuk surga. Betul tidak? Saya sudah pernah dibawa Tuhan ke Firdaus, ke surga. Sebab saya itu orangnya gila-gilaan. Saya berkata begini sama Tuhan. Pada waktu saya ke gereja ini, saya masih muda. Ke gereja, pendetanya ini khotbah. Saudara, kalau saudara percaya dengan Yesus, saudara akan diberi tempat di surga. Saya langsung ngomong apa? Pendeta itu nanti tak tanyain itu nanti. Nah, ya. Dia berani khotbah begitu apa sudah lihat surga apa? Ngomong pena. Tapi kalau tidak lihat apa? Yang mau disaksikan itu apa? Sebab Alkitab berkata, engkau harus menjadi saksi. Betul tidak? Kalau saksi itu lihat atau tidak? Lihat, dia berani ngomong, saya bilang. Saya ngomong sendiri itu di situ. Tak tanyain nanti pendeta itu. Nah, ya. Saya baru ngomong itu, saudara tahu apa terjadi? Tuhan Yesus datang sendiri ngomong sama saya. Anak nakal. Saya langsung kaget saya. Loh. Saya bilang, loh, ada apa? Kamu ini nakal sekali. Ayo ikut aku sekarang. Saya dijemput sama dia, diambil situ tok. Saya lihat, loh, tubuhku kok ketinggalan di situ. Wah, mati aku ini.
Dan makanya saudara tahu kalau saudara sudah pernah rohmu dicabut. Makanya kalau di sini itu ada orang kebatinan, saya senang. Sebabnya apa? Pasti dia sudah punya pengalaman. Sebab saya mempunyai pengalaman dengan yang aneh-aneh. Roh itu kalau dicabut itu pergi, tubuhnya ketinggalan. Nah itu mati apa hidup? Mati itu sebetulnya. Oh nggak ada apa-apanya. Saya dicabut, loh jiwa, tubuhku kok di situ? Saya lalu ngomong, Tuhan, tubuhku di situ. Saya bilang, katanya mau lihat surga. Ya, kenapa tidak diangkat sama orangnya sekali? Saya bilang. Sebab saya takut, pada waktu itu kan belum kenal sungguh. Jadi takut mati. Terus tarik ke sana. Saya dibawa ke satu tempat yang saya sudah baca Alkitab. Dan Tuhan berkata, lihat semuanya. Terangnya itu lebih terang dari matahari. Putih luar biasa. Tapi tidak panas. Sejuk, damai, sejahtera, luar biasa. Saya bilang, kok tidak panas ya? Terangnya kayak gini. Tuhan berkata, itu terangnya itu aku sendiri. Matahari panas, tapi aku tidak membuat orang sakit. Wah, luar biasa. Kok damainya kayak gini? Oh ini yang kau janjikan di dalam Alkitab, damai sejahtera itu gini toh Tuhan. Ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Luar biasa, seperti hati itu dipegangi. Mantap. Saya bilang, wah kayak gini. Lalu rumputnya itu tebel kayak babut. Ijonya lain, tidak ada di sini ijonya kayak gitu. Kalau saya injak, itu nyanyi. Puji Tuhan. Lah wong rumput diedak-edak, diinjak-injak kok puji Tuhan. Sebabnya apa? Di surga tidak ada yang tidak memuji Tuhan. Alkitabnya ngomong. Dan saya bilang, wih luar biasa. Pohon-pohon memuji Tuhan. Sampai saya bilang, Alkitab memang luar biasa. Cocok semuanya. Dan pada waktu itu, kira-kira kalau saudara ngalami gitu, kepengen balik enggak? Enggak, kok enak. Dunia enggak enak, di sana enak, ngapain balik? Saya juga gitu. Saya bilang, waduh di sini sajalah Tuhan, enggak balik. Aku bilang. Lalu Tuhan berkata, gereja ini sudah mau selesai. Nanti kamu disangka mati. Tuhan berkata begitu. Saya bilang, biarin. Sekarang mati ya mau. Soalnya sudah lihat surga, enak. Lalu Tuhan berkata, kembali. Aku bilang, enggak mau. Saya itu bandel luar biasa. Dari kecil bandel. Lalu Tuhan bilang, aku perintahkan kamu balik. Enggak mau, saya bilang. Saudara tahu apa terjadi? Saya itu cuma dipegang, dijumput gitu tak. Makanya saudara itu kalau sudah kenal Yesus, engkau ngalami sendiri, engkau tidak ada artinya. Kalau sekarang belum kenal saja, sok sombong. Merintah Yesus lagi. Kurang ajar luar biasa orang-orang ini. Saya cuma dipegang tok, dilempar. Balik. Blak, masuk. Masuk di tempat. Saya longok-longok. Jadi saya tidak dengar khotbahnya pendeta itu apa. Karena saya kepikiran terus di surga. Dan saya sekarang umur 53 tahun. Itu saya pada waktu umur 17 tahun. Tapi tidak pernah lupa sampai sekarang, saudara tahu. Maka dari itu saya katakan sama Tuhan pada waktu itu. Ini luar biasa. Lalu Tuhan berkata, saksikan, beritahukan bahwa engkau sudah pernah datang ke sini. Kalau mereka tidak percaya, pada waktunya mereka akan dihukumkan. Maka dari itu saya tidak khawatir. Saya berani berbicara karena saya sudah melihat sendiri dan mengalaminya. Bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab ini luar biasa dan nyata. Maka pada waktu Tuhan mengatakan, tinggalkan semuanya. Praktekmu tinggal. Tinggalkan kedudukanmu sebagai direktur. Jadi hambaku. Saya berkata, yang jamin siapa? Aku. Lah jaminanmu engkau tidak kelihatan itu ya, mau kasih ini. Tidak, saya bilang. Lah kalau buat cepai uang di bank cepek tiau gitu ya lumayan lah. Lalu Tuhan mengatakan begini, kamu percaya enggak sama aku? Percaya. Sudah tinggal. Ya sudah, saya bilang. Lalu saya ngomong sama istri saya mau jadi penginjil. Apa? Yang benar dong. Siapa yang jamin aku? Tuhan. Saya bilang. Bagaimana caranya? Enggak tahu.
Ya memang enggak tahu habis mau apa, enggak tahu. Ya, saya jujur. Saya bilang, istri saya bilang apa? Tuhan ngomong sama kamu. Ya. Tapi Tuhan enggak ngomong sama saya. Aku istrimu toh? Ya. Selama Tuhan tidak ngomong, tidak bisa. Lalu saya bilang, iya betul, logis. Sebabnya kalau Tuhan ngomong sama saya saja, sama istri saya enggak, kan enggak adil. Wong dia yang menderita. Iya toh? Kalau saya sendirian, nginjil kemana-mana, makan dikasih, tidur ada yang nampung, betul enggak? Nah istri saya yang saya tinggal di rumah sama anak-anak, siapa yang miara? Maka istri saya bilang, Tuhan mesti bicara sama saya. Kira-kira kalau saudara ditantang gitu, saudara bilang apa? Tak tanya ini. Sebabnya apa? Saudara tidak bisa jawab karena apa? Saudara tidak pernah dengar suaranya Tuhan. Loh benar enggak? Nah, lalu saudara tahu. Ya bagaimana ya? Nah, model saya enggak. Saya bilang, oke. Apa? Kamu mau? Tuhan mesti bicara sama saya dan memberikan tanda, bukti, nyata bahwa Allah itu mau melihara saya. Saya bilang, Tuhan, engkau dengar istriku ngomong loh. Saya itu ngomongnya gitu kalau sama Tuhan. Tidak seperti saudara. Kalau mau madep Tuhan, masuk kamar dulu, tutup mata, segala macam. Saya kayak bengel. Telat itu nanti. Sebabnya apa? Saudara belum kenal dia. Maka dari itu, saya cuma bilang, Tuhan, kau dengar istriku ngomong. Tuhan berbicara lagi sama saya. Aku akan buktikan pada istrimu. Bahwa aku ada. Aku hidup dan aku dapat melakukan segala perkara. Lalu saya tanya istri saya. Itu tanda yang pertama dia bilang. Kamu minta apa? Kalau memang Tuhan itu benar-benar memberkati saya. Biar dibuktikan. Apa? Kamu tak boleh bilang apa-apa sama orang. Diam. Terus? Ada orang ngasih uang saya. Padahal saya masih praktek loh jadi dokter gigi. Ada orang ngasih uang saya. Berapa? 900.000. Pada waktu tahun 80. Lah wong dokter kok kasih duit itu siapa yang ngasih duit? Saya bilang. Nah ini pikiran saya. Logis toh. Siapa yang ngasih duit? Lah justru itu. Nah kalau aku yang ngasih, tidak mau. Mesti Tuhan orang yang tidak ngerti apa-apa. Tapi diperintah Tuhan. Itu tandanya Tuhan bisa ngomong. Saya bilang. Dia bilang, wah saya pikir istri saya ini kurang ajar nih. Nyobai Tuhan ini. Lalu saya berkata, Tuhan, ampuni istriku. Apa kata Tuhan? Aku akan buktikan sama istrimu. Saya katakan sama istri saya, Tuhan akan buktikan. Lalu dia bilang, kapan? Nah, mati enggak? Oh, istri saya lembut, istri saya lembut. Kalau saudara ketemu istri saya lembut orangnya. Tapi kalau dia bilang, ya, oke. Tuhan bilang, buktikan, ya. Langsung dia tanya, kapan? Lalu saya ya tanya Tuhan, kapan? Kapan Tuhan? Tuhan berkata, 3 hari yang akan datang. Saya bilang, 3 hari. Kalau 3 hari tidak ada, praktek, tetap praktek. Ya, tantang gitu, kira-kira saudara bagaimana? Logis enggak? Logis. Lalu saya bilang, oke, saya sendiri ya senang, lebih senang praktek. Pokoknya 3 hari tidak ada, Tuhan itu bukan Tuhan. Praktek terus, saya bilang. Hari pertama tidak ada apa-apa, hari kedua tidak ada apa-apa, hari ketiga sampai jam 6 sore tidak ada apa-apa. Lah istri saya bilang, mana? Langsung saya bilang, mana? Ya saya gitu sama Tuhan, mana? Lalu Tuhan pikir, ini kan belum selesai, harinya kan belum selesai. Ya, sudah jam 6, praktek belum tutup. Ya memang belum tutup, masih praktek saya. Tunggu kalau sampai praktek nanti tutup, tidak ada, itu tandanya bukan Tuhan. Lalu saya tetap praktek. Terima pasien praktek. Jam 7 tepat. Bel saya itu dipencet orang. Lawang pintu bukaan. Kamar praktek masih bukaan. Kita masih praktek. Lah kok bel pintu itu dipencet. Saya bilang, itu siapa sih? Wong masuk tinggal masuk kok lenen ngebel. Saya ini, istri saya bilang,
itu loh, nah, kamu yang keluar. Ngebel. Kalau pasien kan nggak ngebel, ya mesti masuk. Saya keluar. Ada apa, Pak? Oh, ada kiriman dari luar kota, Pak. Dari siapa? Sudah itu, Pak, namanya ada di situ. Dan saya cuma hanya suruh nganter, langsung suruh bertemu sama dokter Yusak Cipto. Oh ya, saya sendiri, saya tanda tangani. Lalu saya buka. Ini apa sih, tak buka? Di situ ditulis begini. Dokter Yusak, saya tidak tahu apa yang engkau butuhkan. Saya hanya diperintah oleh Tuhan mengirim uang hari ini, saat ini, 1 juta rupiah. Dan pada waktu saya buka, saya lihat 1 juta. Coba perhatiin. Di dalam Alkitab dan kebiasaan saya, harus memberikan 1/10 untuk persembahan. Kalau 1 juta dipotong 1/10 berapa? 900 persis. Waktu saya serahkan pada istri saya, ini uang. Dia menangis. Dia berkata, aduh pasti ini sudahlah. Oke deh. Saya serahkan engkau dalam tangannya Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua lagi. Belum puas. Dia bilang, wah ini kan yang pertama. Ya dek itu udah kebetulan. Saya bilang, mana ada kebetulan. Kamu minta 3 hari. Allah berkata 3 hari. 3 hari tepat. Jumlahmu 900 tepat. Dia berkata, Gideon kan minta 2 kali tandanya. Saya ya minta 2 kali. Bayangin saudara. Lalu saya bilang, apa yang satu? Saya mau minta kompor Ariston yang 6 pit. Yang 4 pit. Yang gede. Yang ada panggangan ayamnya muter-muter. Dia bilang, wah. Itu pada waktu tahun 80 itu baru keluar tuh. Ariston itu. Lalu saya bilang, Tuhan ini istriku kok aneh-aneh. Saya bilang, kamu saya yang beli buat kamu. Tidak. Saya mau minta melalui tanganku sendiri. Tuhan harus memberkati melalui tanganku pribadi. Kalau tidak, aku tidak percaya bahwa Allah sanggup memberkati aku. Bayangin saudara. Saya berdoa, Tuhan asihani istriku, ampuni. Karena dia mau menyerahkan suaminya. Tuhan berkata apa? Aku beri. Bayangin saudara. Bagaimana caranya? Tunggu, tidak usah kamu tahu. Waduh, bagaimana? Lah saya bilang sama Tuhan, istriku ini tidak kerja. Mau diberkati bagaimana? Mau nggak ngerjain apa-apa. Tuhan berkata, aku punya jalan yang kamu sendiri tidak tahu. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Dan apa terjadi? Kenyataan saudara. Pada waktu pagi, 4 hari kemudian saya membaca koran. Baca koran, ada perlombaan masak sek dari makanan kalengan sek. Yang mengadakan Nyonya Tansil. Untuk seluruh Jawa Barat. Hadiahnya kompor Ariston 6 pit. Sama ada panggangan ayamnya. Kalau saudara tidak percaya, boleh buktikan bahwa yang menang mesti istri saya itu. Karena apa? Sampai fotonya ditempelkan di Blue Band. Dan pada waktu itu, saya baca koran gitu, langsung Tuhan ngomong sama saya, bukan di hati, di telinga. Dia berkata begini, istrimu suruh ikut, kompor ini aku berikan dia. Kan melalui tangan dia. Langsung saya panggil, Kiat, sini, aku minum. Istri saya namanya Kiat. Kiat itu bahasa Jawanya itu kuat. Nah, terus saya bilang, sini, ada apa? Ini loh, ada perlombaan, hadiahnya itu kompor 6 pit. Kamu kan minta. Dia bilang apa? Menghina ya. Loh menghina bagaimana? Aku ini mbok sangkai jago masak apa? Loh katanya minta diberkati melalui tanganmu. Sekarang ini Tuhan berkata. Tuhan ngomong sama saya. Engkau akan diberkati. Diberikan ini kompor kepadamu.
Bagaimana caranya? Ya masak. Langsung saya bilang, oke, daftarin aku. Langsung saya ajak daftar. Saya daftar ke sana, yang ikut orang berapa? Seluruh Jawa Barat jago-jago masak. Tukang ngelesi masak. Orang 500 dari seluruh Jawa Barat. Lalu dia bilang gini, bayangin 500. Loh, saya bilang, kamu kan minta tanda. Kalau enggak jadi, aku kan praktek terus. Oh iya ya, beneran dia bilang. Jadi dia senang. Langsung pada waktu itu saya daftarkan, sebulan kemudian saudara tahu apa terjadi. Dia sendiri lupa kalau ada perlombaan. Jam 5 pagi biasa mesti bangun, saya sembahyang. Apa terjadi? Setengah 5 itu, jam 5 kurang sedikit itu, dia ini tidur sama mesem-mesem. Lah saya mau bangunin jak sembahyang ini tidak jadi. Ini orang mesam, apa ini, ngimpi apa, tak pikir. Lalu setelah jam 5 tepat saya bangunin, sembahyang. Oh ya, kenapa kok kamu kok tidur kok mesam. Oh, aku ini ngawung Tuhan itu ya lucu kok, dia bilang gitu. Kenapa? Hari ini nanti kan siang ini kan perlombaan. Nah terus tadi itu aku dikasih mimpi suruh membuat nasi 3 susun, suruh atasnya itu ngasih apa? Kaleng kosongnya sip. Yang ada sapi ini itu. Terus di atasnya itu disuruh ngasih tomat besar, suruh buka kembang seperti kembang. Dalamnya tomat suruh ngisi baterai supaya nyala. Lah perlombaan kok pakai kaleng-kaleng kosong barang segala ini apa-apaan? Dia bilang, lah aku ya mesem-mesem mau geli. Lalu suruh bawanya tampah, suruh bawa janurnya dibuat gini seperti udang-udangan. Nanti suruh ngasih kelinci-kelincian, suruh bikin waterfall gini. Lah ya lucu, dia bilang, oh ada perlombaannya hari ini, dilihat. Oh ya betul hari ini. Dia langsung menyiapkan, semua disiapkan sesuai dengan mimpinya. Tepat diajari semuanya. Dan apa terjadi saudara? Jam 1 dimulai. Jam 1 dimulai. Jam 1 belum selesai. Istri saya, kenapa? Cari piring besar tidak ada. Sebabnya suruh bikin yang besar sekali. Lah tidak punya. Suruh taruh tampah. Lah saya bilang, waduh lah ini tidak ada piringnya. Nasi dibawa tampah kan pecah. Wah susah ini. Terus pembantu saya bilang gini, Pak, Bu, di gudang itu ada pantat kursi bundel. Itu dipotong aja kaki ibu buat alas, tutupi toh tidak apa-apa. Ya sudah potong, saya gergaji. Langsung telat 1 jam, saudara. Terlambat 1 jam. Tapi saudara tahu, saya sampai sana, saya bilang, waduh terlambat 1 jam. Istri saya bilang apa? Ya kalau tidak ditolak, kalau kalah kan praktek. Nah, jadi dia senang. Saya daftarkan, saya gotong sendiri itu. Sampai di sana saudara tahu apa terjadi? Ditolak. Bukan ditolak karena hujan, karena telat. Enggak. Diundur 1 jam karena hujan. Di tempat itu hujan, di tempat saya enggak. Jadi tepat saya datang jam 2. Tetapi apa ditolaknya? Kartu pendaftarannya hilang. Jadi pada waktu itu, mana Bu kartu pendaftarannya? Tidak ada itu. Ya tidak bisa ikut, mana boleh. Oh enggak, kartu ini daftaran tidak ada. Saya bilang, lah wong mau perlombaan kok kartu ini daftar hilang. Lah tak taruh tas. Lah tadi tidak mau periksa. Tak pikir ya sudah di sini, enggak tahu tak ambil. Tidak ada. Lah saya bilang, sudah praktek, saya bilang. Saya mau gotong bawa balik, apa terjadi saudara? Yang daftar sebulan yang lalu, itu ternyata ketuanya sendiri. Ngobrol sama istri saya. Langsung datang itu pakai kebaya, wah, sedang pakai pita, pakai anu, itu bilang, halo Bu, manggil istri saya. Ibu dulu kan daftar sama saya, kenapa itu digotong-gotong bawa balik sama Bapak? Kartunya hilang. Gak apa-apa, wong aku sing nerima sendiri dan saya tahu persis ibu. Wong ibu ngobrol sama saya. Boleh ya. Boleh. Saya ketuanya dan saya yang daftar. Dan ibu saya kenal baik. Tetap kasih nomor baru.
Kasih nomor baru, bayangan. Luar biasa. Lalu dikasih nomor baru apa terjadi? Tidak dilihat nomornya. Bayangin. Langsung itu pikir saya, wong karena punya istri saya itu pakai tampah sendiri yang gede sekali, tak taruh tengah-tengah biar megah, pikir saya. Yang lain tuh barang luar negeri, istri saya pakai tampah. Saya sampai gini, Tuhan, kok paling jelek? Punya istri saya bilang, aduh. Lalu diketawai orang, kenapa? Lah kok pakai kaleng kosong? Saya, waduh, tak taruh tengah. Nah, yang di belakang ini kan lebih kecil-kecil, merasa tersinggung. Dia bilang, Pak, kalau ditaruh tengah punya saya enggak kelihatan, Pak. Ditarik sana, tarik sini. Lah kan guling semua saya. Lalu istri saya, sudahlah Yang, dia manggil saya itu sayang. Sudahlah Yang, angkat jalan. Dia bilang, langsung saya gotong lagi. Lah taruh mana? Saya bilang, taruh ujung pojok sana yang gelap itu loh. Karena paling jelek jadi biar gelap. Dia bilang, enggak pakai teo terang. Kalah kan praktek. Dia bilang, ya, oh ya sudah. Tak gotong sampai di pojok sana. Saudara tahu, dinilai itu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Karena 500 orang, banyak sekali. Penilaiannya itu Nyonya Tansil dan Profesor Tansil dan familinya. Dan saudara tahu, justru Tuhan itu luar biasa. Disingkir-singkiri orang. Tambah malam kan ujungnya tambah gelap. Lah lampu nih tomat kan nyala. Persis kayak Monas. Kita itu tidak mikir sampai sana. Tapi Allah mengatur sedemikian rupa. Dan saudara tahu, dirasakan pada waktu itu perlombaan itu Hari Kartini. Maka harus kepribadian nasional. Yang pakai tampah sama janur cuma istri saya punya. Karena ini sip yang ngadakan. Yang pakai kaleng sip cuma istri saya yang punya. Saudara tahu? Dan pada saat itu dia nomor 1. Dia dapat kompor itu, dipanggil nomornya, dia tidak muncul. Karena dia tidak tahu ini nomor berapa. Lalu karena dia sudah bilang mesti kalah. Bocailah kalah. Jadi pada waktu dipanggil 58, 58 atau 56 itu 58, dia diam saja sampai temannya bilang, "Kowe nomor berapa?" Ah, percuma lah, sudah kalah buat apa. Langsung dia bilang, "Kowe nomor berapa itu loh, juaranya tidak ada yang muncul." Lalu dia lihat, "Hah, nomorku!" Dia bilang, "Wah!" Langsung dia lari bilang, "Saya Pak!" Dia bilang, "Mana Bu anunya ini?" Langsung dia yang dapat. Bayangin saudara. Waktu saya habis praktek saya jemput dia, saya bilang, "Mana? Dapat apa? Praktek terus apa enggak?" Enggak praktek kok. Kenapa? Kamu nomor 1. Iya. Waktu saya datang sana, makanan punya istri saya itu sedang dibuat rebutan sama pengunjung, makan dicobai. Lah saya bilang gini, ini nanti kalau tampai habis repot ini. Sebabnya ketahuan kan pantat kursi ini loh. Saya kan dokter di situ kan kenal, repot saya bilang. Saya pikir saya mau cepet-cepet saya mau ambil tampai sama anunya itu cepet-cepet sudah biar udahlah cepet-cepet bawa pulang aja. Saudara tahu, tampai diambil orang. Ditarik tampai. Nah, itu tampah ditarik kan bungkusnya sobek. Lalu orang itu teriak, "Pantat kursi!" Wah, lalunya saya luar biasa. Lalu saya bilang, wah kurang ajar. Lalu istri saya bilang, "Yang bawa kamu malu aku." Dan saudara tahu dokter bawa pantat kursi pulang. Bayangin, sampai sekarang pantat kursi ini masih itu di sana. Maka dari itu saudara, lalu dia pada waktu itu berkata, "Tuhan menghendaki engkau harus jadi hambanya. Dan tidak ada alternatif lagi. Dan tanggal 1 April tahun 80, saya jadi hamba Tuhan. Dan tinggalkan semua-semuanya. Jadi pelayan dia." Tapi apa terjadi saudara? Firman Tuhan sudah berkata di sini. "Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh." Ini loh saudara. Kita kerap kali memakai akal kita, logika kita,
Sehingga perkara-perkara yang Allah sediakan itu, yang tidak masuk ke dalam akal kita, kita tidak dapat menerimanya. Sehingga kerap kali jalan kita yang Allah sudah buka, tertutup karena kita tidak mau menurut kepada Dia. Kita kerap kali belum mengenal kepribadian Yesus. Kita kerap kali tidak mengenal secara pribadi. Maka dari itu kita kerap kali sudah merencanakan lebih dahulu dengan akal budi kita, kepandaian kita, Alkitab ini diilmiahkan sehingga akhirnya menjadi penghalang untuk Allah membuktikan kemuliaannya di dalam hidup kita. Maka dari itu di sini dikatakan, aku sendiri yang mengajar. Dia katakan, kita semuanya kepengen menjadi orang yang bahagia. Siapa di dalam dunia ini yang tidak kepengen bahagia? Semua kepengen. Tetapi kita dulu, saya juga memikir, kalau kita uang banyak, kedudukan tinggi, itu bahagia. Tetapi kenyataannya semuanya kosong. Betul tidak? Semuanya tidak ada artinya, saudara. Karena kalau sudah penyakit datang kepada saudara, jantungmu lemah, engkau bisa apa coba? Saya sendiri sudah pernah kena serangan jantung dan lumpuh total. Lumpuh total. Lalu Tuhan tanya, kalau sudah lumpuh gitu itu kamu bisa apa? Saya bilang enggak bisa apa-apa. Maka dari itu serahkan hidupmu untuk aku. Aku yang akan merencanakan hidupmu. Dan jikalau kamu menurut dan melakukan firmanku, kesukacitaanmu akan menjadi penuh. Dan firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Tetapi saudara kerap kali tidak bisa menerima, tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena kekristenan saudara pikirnya itu cuma sekedar agama. Kekristenan bukan agama, tetapi pengalaman pribadi dengan Yesus. Untuk mempunyai pengalaman itu, saudara harus membaca Alkitab. Sebab kalau saudara bilang, lah bagaimana ngalaminya? Tapi belum pernah baca apa yang dialami. Baca dulu. Setelah dibaca dulu, baru di situ saudara berkata sama Tuhan. Ngomong saja. Tuhan, aku mau ngalami. Dan saya garansi, engkau harus ngalami. Saudara kepengen lihat mujizat enggak? Hah? Mau? Mau lihat atau mau ngalami? Betul? Saya coba katakan. Jangan sok gampang ngomong. Mujizat kapan hal itu bisa terjadi? Apa yang dikatakan mujizat? Mujizat adalah sesuatu kejadian di mana manusia tidak bisa menanggulangi. Betul enggak? Umpamanya kena sakit kanker, 2 bulan divonis dokter mati, tapi sembuh. Itu mujizat. Betul enggak? Hah? Orang mati, hidup. Itu mujizat. Iya toh? Dokter tidak bisa lakukan, kita tidak bisa lakukan. Nah, saudara bilang, aku mau ngalami. Mau ngalami mati? Mau ngalami kanker? Ayo, gue tak tanya saya gini. Nah, ayo kamu. Jawab sekarang, jawab. Mau lihat mujizat? Amin. Nah, cuma 1 sama 2, 3. Yang lainnya? Jangan ya. Betul? Saudara, kekristenanmu itu kekristenan apa? KTP. Betul tak? Makanya itu saudara tahu. Saya katakan sama Tuhan. Tuhan, aku mau ngalami. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, aku mau ngalami. Benar, saya bilang. Apa saja? Apa saja aku ngalami. Saya bilang. Sebab kalau aku tidak ngalami, aku tidak bisa menjadi saksimu dan penginjil yang ngalami sendiri. Tapi cuma jadi pemberita. Kalau kita cuma memberitakan, gampang. Baca koran, cerita sama anaknya. Wah, itu loh. Ada kereta api kejugal. Rame, kasihan. Anaknya teriak-teriak kecepit. Lalu anaknya tanya, Papa lihat? Enggak. Loh, kok bisa cerita sampai rame gitu? Baca koran. Persis toh, penginjil.
cerita luar biasa. Kalau saudara percaya, saudara dikasih tempat di surga, mati hidup. Wah, tanya, sudah ngalami Pak? Belum. Lah kok bisa cerita? Alkitab ngomong gitu. Betul enggak? Saudara tahu, saya tidak bohong. Saya sudah pernah mati. Lumpuh total, pernah. Tuhan berkata, bangun, sembuh. Sembuh. Mati di Surabaya. Istri saya tahu. Jam 12 malam saya kena serangan jantung. Jantung saya berhenti. Saya bilang, Tuhan, jantungku ini. Karena apa? Napasnya sesak. Gelap. Game ini. Jam 12 malam saya bilang, jantungku Tuhan, game. Saya bilang, apakah saya bilang gini? Tuhan, anakku, istriku. Tidak. Saya berkata, terima kasih. Sebentar lagi aku menghadap Engkau. Itu kekristenan, saudara. Sebab apa? Sebab sudah kenal Yesus. Mati untung, hidup untuk Yesus. Tapi apa terjadi? Saya lihat sendiri langit itu terbuka. Saya keluar, makanya saya bilang apa? Sebetulnya Alkitab berkata, alangkah indahnya kematian orang Kristen. Itu betul-betul Alkitab ngomong. Di dalam Mazmur berkata, alangkah indahnya kematian seorang anak Allah. Jadi kalau mati itu untung, hidup itu untuk Yesus. Maka pada waktu itu saya praktekkan, saya katakan, terima kasih Tuhan, aku pulang. Mati. Mati itu enak ternyata, saudara. Saya berani saksikan. Kenapa? Mati itu cuma sesek-sek, terus keluar. Keluar, terus bisa lihat tubuh saya sendiri. Itu mati. Berarti besok kalau mati jangan kaget. Nggak susah ternyata. Cuma berhenti, terus keluar, terus lihat. Oh, tubuhku di situ. Itu Yusak mati, saya bilang. Terus saya berdoa. Tuhan, aku naik ke surga untuk menemui Engkau. Langit terbuka. Saya lihat Tuhan Yesus duduk di atas tahta. Saudara tahu. Dan saya ngomong sama dia. Tuhan, mati. Game, saya bilang. Saya pulang, saya menghadap Engkau. Tuhan Yesus cuma ngomong. Yusak, engkau tidak boleh naik ke tempatku. Saya berkata, jantungku berhenti. Tuhan berkata, aku sanggup menghidupkan engkau kembali. Tugasmu belum selesai. Aku kepengen pulang Tuhan. Tugasmu belum selesai. Tidak boleh naik. Dan Tuhan itu cuma melempar sinar. Satu titik. Dari surga. Masuk ke jantung saya. Meledak. Jantungnya jalan lagi. Lalu Tuhan berkata, masuk. Belendeng lagi. Hidup saya. Wah, balik saya bilang. Dan saudara tahu, ini ada dibuktikan. Dan ada dibuktikan kenapa? 5:30 pagi, istri saya dari Bandung Entrokal ke Surabaya. Diterima oleh hamba Tuhan Samudi. Dia Entrokal saya, dia bilang, yang tadi malam ada apa dengan kamu? Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu tadi malam meninggalkan aku? Saya bilang, sebetulnya memang aku sudah mati. Pantesan tadi malam itu aku merasa, kenapa engkau tinggalkan aku? Bukankah janji saya mati dulu? Kenapa kamu tinggalkan aku dulu? Langsung saya berteriak, Tuhan, suamiku kenapa meninggalkan aku? Dia tahu kalau saya sebetulnya sudah mati. Saya bilang, sekarang pagi ini kan kamu ketemu saya toh? Iya, kamu balik ya? Balik, tidak apa-apa. Saudara tahu, kehidupan kekristenan ini adalah satu pengalaman yang nyata, saudara. Bukan teori. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tetapi adalah satu pengalaman yang nyata. Mujizat masih tetap berjalan. Yesus masih nyata. Dan tidak teori. Kalau saudara mau membuktikan bahwa saya berani garansi engkau. Kalau engkau mau bangun pagi, nanti mau pulang, mau tidur, kamu ngomong sama Tuhan Yesus. Ngomong gampang gini saja. Tuhan Yesus, kalau memang kau ada, bangunkan aku jam 4 atau jam 3 supaya aku sembahyang. Kalau saya garansi kalau tidak jam 4, jam 3, sungguh apa yang kamu katakan mesti dibangunin.
Saya kalau jadi penginjil tidak mau teori. Praktek. Kalau engkau ngomong jam 2 mesti dibangunin. Tapi kalau kamu dibangunin tidak sembahyang, digantung gue nanti. Sebabnya apa? Kurang ajar itu namanya. Sudah minta dibangunin, tidak mau sembahyang. Diketok kepalamu nanti. Maka dari itu jangan main-main sama Tuhan. Tapi kamu harus tahu bahwa apa yang kamu doakan didengar Tuhan. Saudara tahu. Sebab saya itu tahu persis dibawa ke sana. Saya pernah dibawa Tuhan ke sana, lihat meja itu berlian marmer itu segini. Wih, sampai ini kok berkelap-kelip kayak gini, meja apa ini? Lalu Tuhan duduk di atas tahta itu, dia bilang gini, Yusa, sini. Saya bilang, ini meja apa sih Tuhan? Nggak ada kaki. Saya gila, kaki kok gantung, tapi kok bagusnya kayak gini. Saya bilang. Lalu Tuhan berkata, kamu lihat. Dan ada kertas itu naik sendiri ke meja. Dari mana ini kertasnya? Tak incang-incang, tak ada asalnya dari mana? Kertas itu tertumpuk, tak 3 bagian, tas. Saya lihat, ini kertas apa sih Tuhan? Saya bilang. Tuhan Yesus bilang apa? Ini doa orang Kristen. Semua doa orang Kristen seluruh dunia masuk ke dalam mejaku. Saudara kira di surga itu tidak ada kertas? Ada. Itu satu kenyataan, saudara, tidak khayalan. Dan saya bilang, saya pernah lihat. Tapi saya untungnya, saya ruginya apa? Tidak saya bawa. Dan ternyata saya bilang, Tuhan, aku minta supaya aku diteguhkan dengan hamba Tuhan yang lain. Supaya saya jangan ngibul, saya bilang. Dan saya membaca satu buku pengalaman hamba Tuhan dari Amerika. Dia bilang apa? Di surga ada kertas. Pada waktu dia ketemu dengan malaikat Jibril menggambar di atas kertas. Gambar itu dibawa ke dalam dunia. Ditunjukin istrinya. Ini loh gambarannya Jibril. Ini loh kertasnya surga. Dia bawa. Tetapi kertas itu mau ditunjukkan saudara-saudara seimannya. Karena dia pendeta. Ditaruh di meja, kena sinar matahari, jadi abu. Pada waktu dia bawa mana roti surga. Karena dia diberi makan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia kegendutan. Gendut sekali. Tuhan bilang, kamu terlalu gemuk. Makan ini. Dia makan beberapa ketul, kurus, turun 8 kilo. Lalu dia bilang, Tuhan tak bawa ya buat tunjukkan istriku. Lalu Tuhan bilang, dibawa ke dunia ditunjukkan istri. Ini loh, mana roti surga. Tapi pada waktu kena sinar matahari, karena disayang-sayang, leleh. Persis di dalam Alkitab. Mana itu kalau matahari bersinar, leleh dan hilang. Saudara tahu? Alkitab biah dan itu bukan khayalan. Dan pada waktu saya lihat 3 tumpuk kertas itu, Tuhan berkata, sekarang aku mau pergi sebentar, kamu lihat, kamu sortir. Saya bilang, aku tidak bisa Tuhan. Duduk di kursiku, nanti kamu bisa. Saya duduk. Wih, aneh. Saya bisa ngerti semua. Bisa otomatis. Ini, yang di sini ini, doa yang ditangguhkan. Yang di sini ini, doa yang segera dijawab. Di sini, doa orang Kristen yang harus ditolak. Doanya ngawur. Kepentingan diri sendiri. Tolak. Tuhan bilang, ini tidak perlu dijawab. Ini yang harus dijawab segera. Ini yang ditangguhkan. Luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau kamu menjadi orang Kristen, setiap doamu di dalam nama Yesus masuk di hadapan Tuhan. Dan hati-hati, jangan sembarangan. Karena engkau bertanggung jawab apa yang kamu lakukan dan kamu perbuat. Maka dari itu kita harus benar-benar sadar. Di dalam ayat ini berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Engkau ada jaminan, ada damai sejahtera yang tidak pernah habis. Apabila kamu melakukan perintah. Dan untuk melakukan perintah ini, saudara harus baca Alkitab. Wong perintah itu ada nih di Alkitab.
Tapi saudara kalau suruh baca Alkitab, ngantuk. Mana mungkin bisa melakukan perintahnya dia. Dan di sini dikatakan, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara tahu bahwa Yesus akan menuntun engkau di jalan yang akan kau tempuh. Kalau Yesus menuntun, saudara perlu takut pada? Tidak. Apapun boleh terjadi bersama dengan Yesus. Tidak mungkin, tidak mesti beres. Hidup kekristenan yang nyata. Bagaimana caranya? Praktek. Ngomong. Kalau engkau percaya menjadi menjadi anak Yesus, dipermandikan, terima Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hatimu dan engkau harus berbicara dengan dia. Caranya bagaimana? Ngomong saja. Umpamanya contohnya. Pagi bangun. Tidur bangun. Tuhan, nanti pagi-pagi aku bangunkan jam 5 ya. Sudah. Dalam nama Tuhan Yesus aku tidur. Jam 5 pasti kamu dibangunin. Bangun sembahyang. Baca Alkitab. Lalu berkata, Tuhan, hari ini apa yang aku harus kerjakan? Hari ini apa yang aku harus lakukan? Engkau yang pimpin, engkau yang tetapkan. Dan aku percaya masalahku ini Tuhan. Engkau yang akan tuntun aku di jalan yang harus aku tempuh. Masalahmu hari itu mesti selesai. Tetapi bagaimana caranya supaya kamu tahu kalau bisa dibedakan, kalau tidak sembahyang sama sembahyang, ngomong sama Tuhan sama tidak, harus dibuktikan. Nanti kalau sudah beberapa hari kamu berdoa, kamu alami, lalu hari yang lain kalau sedang lupa, artinya ketiduran sampai siang, lalu tidak sembahyang, tidak baca, alami hari itu. Nah, nanti kamu bisa membedakan sembahyang baca Alkitab pagi sama yang tidak. Engkau akan lihat mana yang enak. Yang tidak sembahyang seharian masalahmu ruwet luar biasa. Di situ kamu nanti akan lihat bahwa Allah itu benar-benar nyata. Kalau kamu tidak ngalami seperti itu, kamu tidak ngalami kenyataan. Saya barusan ketemu sama seorang pengusaha. Dia berkata begini sama saya, Pak Yusak, apa yang kamu katakan sungguh luar biasa. Saya sudah 5 minggu sekarang tiap pagi berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bangunkan aku 4:30. Jam 4 saya bangunkan aku. Dan setiap jam 4, 4:30 saya mesti bangun. Sembayang. Apa terjadi Pak Yusak? Wah, luar biasa Tuhan. Usahaku itu diberkati Tuhan luar biasa. Setiap masalahku selesai. Aku ini mengerjakan real estate. Dia seorang engineer. Belum pernah saya itu selama bekerja puluhan tahun ini mendapat proyek yang lebih daripada 500 juta. Tapi Pak Yusak tahu, sejak aku berdoa pagi, aku dapat berapa Pak? 3 miliar. Saya katakan sampean sama yang kontraktornya itu, aku punya jaminan ndak ada Pak segitu. Bilang apa? Bank mau nanggung kamu. Aneh ndak? Dan saya sampai ndak bisa mengerti. Tuhan kok luar biasa. Tidak hanya itu saja. Kalau ada orangnya di sini, kalau saudara mau ketemu boleh tanyaan. Dia bilang apa? Tuhan, satu keluargaku, familiku ini ndak ada yang punya anak laki. Semua anaknya itu perempuan. Laki itu barang langka. Dan dia berkata, aku minta anak laki Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu timbul dalam hatimu, aku berikan. Ini tidak mungkin. Sedang istrinya kena infeksi peranaan 6 tahun. Dokter berkata, tidak mungkin punya anak lagi. Anak perempuannya 2. Tidak mungkin. Apalagi turunannya tidak ada sing laki. Tapi dia berkata, mungkin. Apa terjadi saudara? Saya pada waktu di Singapura, istrinya nyusul ke Singapura. Saya tanya, ngapain kamu? Tolong Pak doakan saya. Ada apa? Kepengen anak laki. Kenapa kepengen anak laki kok minta sama saya?
Enggak Pak, tolong bantu doa. Kamu percaya? Kalau aku berdoa, kamu dapat? Yakin. Oke? Doa. Saya enggak tahu. Kalau ternyata itu punggungnya itu sakit luar biasa. Dibawa ke Hong Kong, ke Jepang, enggak sembuh. Saya tumpangin punggungnya. Tuhan, sesuai dengan iman dia berkata, aku berdoa, dia sembuh. Dan jadilah anak. Amin. Pulang. Enggak ada 5 menit. Pulang dia. Apa terjadi saudara? Orang full gospel ini. Istrinya mengandung. Periksa dokter, dokter bilang, aneh, bisa ngandung. Penyakitnya sembuh, dia ngandung. Laki apa perempuan dokter? Saya tidak tahu. Wah, laki kok dokter? Mana bisa kamu nentuin? Kita berdoa laki. Laki keluar saudara. Dia bilang, puji Tuhan, laki keluarnya. Sampai pada waktu mertuanya ini datang, tanya, apa? Dia bilang, laki. Mana mungkin, wong semua turunannya perempuan. Sampai anak ini ditelanjangi. Apa bener laki, apa perempuan? Langsung dia bilang, wah ajaib, memang laki. Lalu apa dikasih nama apa? Yusa, lagi kurang ajar. Saya bilang, namanya siapa? Yusa Pak. Itu namaku. Untuk inget-inget Pak Yusa, ini kurang ajar kamu dulu. Saudara tahu? Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu di sini katakan, kebahagiaanmu tidak akan berhenti. Serta kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara tahu? Kekristenan ini adalah satu kenyataan, bukan teori, saudara. Maka dari itu saya ajar saudara, saya ajak saudara mengalami secara nyata. Bangun pagi. Bilang sama Tuhan, jam berapa kamu mau bangun? Kenapa saya katakan? Sebab hal ini Alkitabiah. Saudara berkata begini kerap kali. Kalau bangun pagi itu, kenapa ya Pak? Saya kok tidak pernah dengar suara Tuhan. Sebabnya engkau tidak mau bangun pagi. Kenapa? Karena Alkitab yang ngajar. Sebelum saya tutup, saya kasih ayatnya supaya saudara tahu bahwa Alkitab ini benar, ya dan amin. Coba kita baca di dalam Ayub pasal 7 ayat 17. Catat. Saudara baca. 1. Pasal 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung, dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi. Allah datang mengunjungi saudara setiap pagi. Lalu paginya itu jam berapa? Baca di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Jadi saudara itu paginya jangan ngawur. Jangan pagi karepmu dewek. Paginya Tuhan Yesus. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kalau kira-kira masih gelap itu jam berapa? Jam 5 paling sedikit. Jangan bilang nanti jam 6. Paling sedikit jam 5, jam 4, jam 3. Lalu kenapa saya katakan itu harus dilakukan? Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4. Ini kuncinya. Supaya saudara menjadi peka dan dengar suara Yesus. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada seorang yang letih lesu. Setiap pagi Yesus mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau engkau tiap pagi mau datang kepada Yesus, membaca Alkitab, berdoa, telingamu akan menjadi tajam. Dan kamu dapat mendengar suara Yesus. Seperti yang saya alami. Dan kalau kamu mengenal dia, saya jamin usahamu, perbuatanmu, tingkah lakumu akan diubahkan menjadi baru oleh Yesus. Pak Niko berubah karena dia dengar suara Tuhan. Betul tak Pak? Ngerti? Dia tadi kan cerita dah, Tuhan bicara.
Ngapain kamu khawatir? Ngapain kamu susah-susah? Ngapain kamu marah-marah? Apa gunanya? Dan dirubahkan oleh Allah. Saudara tahu? Bangun pagi. Kalau mau usahamu berhasil. Ini tidak satu orang. Ada lagi. Dia pada waktu jatuh 800 juta. Rumahnya disita. Saya berkata, bangun pagi. Allah akan tolong kamu. Dia bangun pagi tiap hari jam 4. Sekarang jadi miliarder. Orang Jakarta. Sekarang dia miliarder. Ketemu saya, dia bilang, luar biasa Allahku. Sekarang semua perkara Pak dapat dilakukan karena Yesus. Saudara tahu, ini pengalaman saya yang saya berikan. Karena apa? Saya merindukan setiap anak Tuhan di sini mengalami kenyataan dan jadi saksi Yesus. Amin. Mari kita berdoa.